Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah kembali untuk mengkaji kalamullah. Insyaallah pada kajian tafsir pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita masih bersama Ustadz Dr. Andes Haji Yamari. Bapak Ibu dan berbahagia, marilah kita awali kajian tafsir pada pagi hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu kemarin kita sudah masuk pada surat An-Naziat sampai dengan ayat 26 dan insya Allah dari 46 ayat di surat An-Naziat mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kelapangan bagi kita semuanya sehingga kita bisa menyelesaikan memahami surat An-Naziat. Bapak Ibu hadirin berbahagia, mari kita ikuti bersama Bapak Zamari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Surat An-Nazi'at sampai ayat 26 kemarin. Sekarang kita masuk 27. Langsung judulnya membangkitkan manusia adalah mudah bagi Allah seperti menciptakan alam semesta. Karena banyak orang musyrik yang tidak percaya bangkit. Ora mungkin wong wis mati kok iso urip. Ana wis dadi balung kok iso urip. Tidak mungkin. Kulman yuhyil idhama wa hiya ramim di surat Yasin. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang wis dadi tulang kok bisa urip? Qul yuhyihalladzi ansya'aha awwala marrah. Sing iso nguripke ya sing biyen sepisanan ngenengke. Yasin. Nah ini diperjelas lagi dengan ayat-ayat 27, 28, 29, 30, 33. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'. Banaha. Lho, piye iki kok ngono? Memang di situ wakaf, ada wakaf. Ya, jadi wakaf itu wakaf jaiz, boleh mandek, boleh tidak. Tapi biasanya kita kalau membaca ini seperti saktah. Kalau saktah itu berhenti, tidak ambekan. Kalau ini ambekan. Jadi sebenarnya kalau bacanya lurus begini, saya ulangi. Antum asyaddu khalqan amis sama' banaha gitu. Jadi seperti saktah ya. Tapi sebenarnya tidak ada saktah. Saktah itu orang ambekan. Nah ini boleh. Maka boleh saja kita baca antum asyaddu khalqan amis. Orang yang menarik ini kalau dilakukan. Rafa'a samkaha fasawwaha. Mari. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha.
wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wali an'amikum. Ya, sampai di 33 dulu dengan satu judul bahwa membangkitkan manusia adalah mudah bagi Allah. Antum, apakah antum kamu semua, antum itu kamu sekalian, asyadda itu banget, sangat. Di sini sangat sulit. Tapi arti letter leknya itu sangat. Kholqon, penciptaan. Am atau as-sama, langit. Bana, membina, membangun, membangunnya. Jadi terjemahnya menjadi apakah kamu yang antum asyadda khalqan, apakah kamu yang lebih sulit? Asyadda di situ diartikan sangat. Apakah kamu yang sangat sulit? Amis sama atau penciptaan langit. Jadi penciptaan langit karo nyipta kowe iki sulit mana? Begitu loh Allah itu menyampaikannya itu. Ataukah penciptaan langit? Terus Allah telah membinanya. Allah telah membangunnya. Karena orang-orang kafir selalu ngundat-undat nek sesuk ki ora bakal ana hari bangkit, tidak ada kebangkitan lagi setelah mati, maka dijelaskan. Lah lek gawe kowe karo lek gawe langit ki angel ndi? Itu loh. Kalau pembuatan langit itu kan tidak pakai tiang. Semuanya di tempatnya, beredar pada tempatnya. Tidak ada cacatnya. Di surat Tabaruk, surat Tabaruk itu surat apa? Al-Mulk ya. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa hiya tamur. Wis deloken to ndi? Deloken wis saiki langit-langit deloken. Njur ndi cacate? Bapak Ibu, apa ada yang belum pernah naik pesawat ya? Kalau ada tak kandani gitu loh. Naik pesawat itu kalau sudah di atas awan, itu kita melihat dunia itu kecil. Terus kita akan bilang penciptaan langit yang seperti ini tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Kalau haji umrah itu kan 10.000 meter dari bawah, jadi 10 kilo. Ya tahu 10 kilo, jadi dhuwur banget ngerti ngisor rakit tok. Ngisor mau ngawan, dhuwur mau ngawan. Penciptaan langit yang seperti ini tentu lebih sulit dibanding dengan penciptaan manusia. Apa dikira nyipta kowe karo nyipta langit ki angel kowe? Angel langit. Begitulah katakan kalau didelir-delir pada orang-orang kafir ini. Banaha, Allah yang telah membinanya. Banaha itu membina atau mencipta. Allah yang telah menciptanya itu. Langit yang seperti ini. Ada yang kalau kita mempelajari bintang-bintang di langit itu kita mau jembleng serendeng gunmun setahun kok bisa. Matahari beredar pada tempatnya. Bulan juga begitu. Bulan mengitari bumi. Bulan mengitari bumi, bumi dan bulan mengitari matahari, kok tidak tabrakan.
Loh, langit yang seperti itu harus hanya langit dunia loh ini, belum membicarakan langit yang lain. Makanya Allah menyatakan antum asyaddu khalqan. Apa luwih angel kowe tinimbang amis sama, tinimbang langit. Benar. Allah telah membangunnya langit itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a mengangkat, rafa'a itu meninggikan. Yaitu rafa'a yarfa'illahu alladzina amanu. Allah meninggikan orang-orang yang beriman. Waladina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mencari ilmu beberapa derajat, meninggikan. Rafa'a di sini madhi kalau yarfa'u mudhari'. Rafa'a telah meninggikan samkaha bangunannya. Bangunan apa? Ha itu ha langit. Telah meninggikan bangunan langit. Fasawwaha, dan menyempurnakannya. Siapa ini? Huwa siapa? Allah. Allah telah meninggikan bangunannya dan Allah telah menyempurnakannya. Ini masih membicarakan alam semesta ini. Allah masih menunjukkan orang kafir betapa Allah telah mencipta alam semesta ini. Wa aghtasha lailaha. Wa aghtasha apa? Peteng. Petang itu apa? Gelap. Aghtasha, dan menggelapkan lailaha malamnya, wa akhraja, dan mengeluarkan duhaha. Duha itu subuh atau siang. Ya waktu duha. Aghtasha itu waktu waktu di mana gelap langit itu. Jadi menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Itu bagi orang yang sudah biasa ngelakoni kan, ya biasa, ngono ta. Lah ya kok biasa, kok iso padang, iso peteng, kuwi sapa? Nek gur nyipta kowe iki rak gampang. Dadi nek mung nangekke kowe wis mati, tangekke meneh iki gampang. Saiki delok to penciptaan langit. Bengi dadi awan, dadi bengi, nek bengi peteng, nek awan padang, kok bisa begitu kan? Kalau diterjemahkan bebas itu. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Terus wal arda ba'da dzalika dahawa, dan al arda bumi ba'da sesudah dzalika itu dahaha menghamparkannya Allah. Bumi menghamparkannya Allah. Artinya Allah menghamparkan bumi itu. Jadi ini kita enek diurut saka ayat iki, penciptaannya itu nek urut ayat loh. Ini apakah urutnya ini urut penciptaan apa enggak, itu wallahu alam. Tapi di sini dhisik dhewe di langit ditinggikan, terus gawe awan, gawe bengi, bar kuwi terus gawe bumi dihamparkan. Tapi ini adalah merupakan deskripsi dari apa yang sudah ada sekarang ini. Orang melihatnya didelokke kuwi lho kaya ngene kahanane. Kuwi nek ora ana sing nyipta ingsun Allah ora mungkin. Setelah itu pada ayat 31, akhraja minha, akhraja mengeluarkan, minha daripadanya bumi, wal ardo tadi bumi. Jadi mengeluarkan dari bumi itu ma'aha, ma'a apa? Air, airnya bumi, wa dan mar'aha. Mar'a itu apa? Ijo-ijoan itu loh, tumbuh-tumbuhan hijau. Ra'in kan apa? Angon. Marha itu tumbuh-tumbuhan yang hijau itu, sing do dipangan binatang-binatang. Mar'aha. Jadi Allah mengeluarkan air di bumi itu dan Allah menjadikannya tumbuh-tumbuhannya. Wah, rinci banget Allah le menyampaikan supaya tahu saja. Lho wong kafir kowe iki piye to? Langit sing gawe sapa? Awan bengi sing gawe sapa? Penciptaan itu kan sulit. Terus bumi dihamparkan coba. Terus ada sungai di situ, ada air. Terus dia tumbuh, dari air itu tumbuh hijau-hijauan, apa tumbuh-tumbuhan. Masih lagi
Wal jibala, wa dan al jibal apa? Gunung arsaha dipancangkannya. Ha itu dipancangkannya si gunung itu. Wal jibala arsaha. Dan gunung dipancangkan. Ini kan kalau kita lihat seperti pemandangan ya, bumi terus ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan, di situ ada gunung. Itu mong Allah ingin menunjukkan kuwi sing nyipta ingsun Allah. Angel dibanding kalau gawe kowe menungso. Jadi ku nek guru gawe kowe nangekke kowe iki gampang gitu loh. Mata'an lakum wa li'an'amikum, mata'an apa, mata'an perhiasan atau apa, mata'an itu kesenangan, untuk kesenanganmu, mata'an kesenangan, lakum bagi kamu, wa dan li'an'amikum untuk an'am, an'am apa, binatang ternak kamu. Jadi semuanya itu adalah untukmu. Lihat ini, semua ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, dan akhirnya ada bumi, ada air, ada tumbuh-tumbuhan. Mata'al lakum, untuk kesenangan kamu, dan juga untuk hewan-hewan ternakmu. Wis sampai sedetail itu orang kafir harusnya kayak mantruk-mantruk kudune. Tapi kita semuanya dengan adanya ayat-ayat ini kita makin kuat, makin meyakini bahwa betul Allah itulah yang maha kuasa dan bisa membangkitkan manusia. Ini fokusnya itu orang maido bangkit itu loh, maido hari kiamat. Hari kiamat itu kan apa, kemarin kita dari pada hari kiamat itu ada bakul alas, dibangkitkan, dikumpulkan, diadili, dibalas. Orang ngandel. Lah sekarang nek orang ngandel, saiki penciptaan mungkin luwih angel ndi karo langit. Angel langit. Bisa pemene gur menangekke kowe. Begitu lho. Lah awan apa, awan bengi, terus bumi, terus ana kali, ana banyu, terus ana kowe do iso seneng ning kono. Mata'allakum, seneng kowe kabeh, perhiasan bagimu, nyeneng-nyenengke kowe lan uga kanggo hewan ternakmu. Dari ayat-ayat ini kita makin yakin bahwa semua penciptaan Allah, bukan alam saja. Orang sekuler menganggap tidak ada Tuhan, itu alam. Siapa yang mencipta? Alam, begitu. Kita lanjutkan pada ayat 34. Jadi kalau tadi itu masih nyetake kok Allah angel nangekke gampang. Nah, sekarang hari kiamat. Judulnya, pada hari kiamat itu teringatlah manusia akan perbuatannya di dunia. Jadi besok hari kiamat itu kita akan teringat apa saja yang kita laksanakan di dunia. Ayat 34. Sudah ketemu? Mari kita baca lagi. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Monggo. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah ini ada tom. Jadi kalau ada huruf tanda panjang lalu sadah itu tuh wajib 6 harokat. Atau 6 harokat lah. Ketukannya tek itu kan 2 sebenarnya. Tek 1 2 tek itu begitu. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ini kalau matnya itu disebut mat lazim kilmi namanya. Kilmi kalimat. Mat lazim kilmi. Kalau ja'a ini mat wajib. Ja'a harus 6 harokat. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Monggo.
ini berengeng in begitu bisa sampai panjang. Yauma jangan yaung ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Monggo. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Nggih, mung ngelik kemawon aja kepanjangan. Yaro, bukan begitu. Yaro. Yaro. Sebab kalau satu harokat yar. Ya toh, yar. Tapi ini ada alif di sini yaro. Ning sono sing kleru dawa yaro. Ana meneh sing nguyak lagu yaro. Ketekne areng lagokke. Jadi mestinya yang betul wa burrizatil jahi mulimai yaro. Monggo. Wa burrizatil jahi mulimai yaro. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya. Dunya itu izhar nunnya, dun. Ya, dun, bukan dui, bukan. Kenapa ada nun mati menghadapi ya kan dui? Enggak, ini khusus dalam satu kata itu dun. Ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahima hiyal ma'wa. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ma weteng nggih, ma'wa. Ya, kita terjemah. Fa idza fa apabila idza fa maka idza apabila ja'at datang Tomah malapetaka, huru hara. Malapetaka atau huru hara. Tomah bacanya seperti dol. Nah itu tomah dol. Di fotokopi ada enggak? Kurang. Neng tengah. Itu harusnya diketok 3, digulung 3 begitu. Terus ditempel. Ya, ini untuk apa admin supaya nanti ngopinya yang apa mudah, yang praktis. Yang kalau ndak ya kayak ngadep Qur'ane kuwi. Ngadep Qur'ane. Dah ya, sambil jalan. Fa maka idza apabila ja'at datang at-tammah huru hara al-kubra yang besar. Maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang. Apa yang dimaksud malapetaka yang sangat besar? Yaitu hari kiamat. Sekarang ngomong ke hari kiamat lagi. Kemarin permulaan ayat An-Nazi'at hari kiamat. Tengahnya Nabi Musa. Ya toh, kemudian bawahnya kiamat lagi. Jadi kaya roti ngene iki apa hari kiamat di sini cerita tentang Nabi Musa dan Firaun. Jadi apabila malapetaka yang sangat besar atau hari kiamat telah tiba, yauma pada hari
yatadzakkaru mengingat, yatadzakkaru ingat, al insan apa? Manusia, ma apa-apa, sa'a yang dikerjakan, yang diusahakan. Nanti dulu di dua ayat ini dulu. Yauma yatadzakkarul insan masa'a. Pada hari itu manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan. Jadi hari kiamat itu namanya bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang yaumul qiyamah. Ini di sini disebutkan apa? Tommatil kubro. Tommatil kubro itu nama hari kiamat, yaitu gonjang-ganjing yang besar. Kalau nanti dengar yaumul hisab, yaumul apa, hari kiamat itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran dengan bermacam-macam istilah. Hari ini istilahnya adalah Tommatul kubro. Yauma yatadzakkarul insan masa'a. Pada hari itu kita semuanya akan mengerti, mengingat apa yang kita kerjakan. Mengapa? Di ayat lain kan Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik, dia akan melihat. Barang siapa yang berbuat jelek, walaupun sedikit, dia akan melihat. Di sini ditegaskan juga. Di hari kiamat itu, semua manusia akan melihat apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan. Jadi, cetrawelo-welo besok akan diputar kembali. Kita ini kan sekarang jadi bintang film. Artis loh. Artis, ada apa namanya, hanya ndak ada cut. Tahu cut. Kalau di film itu diulang, kalau salah itu cut. Terus diulang sampai menghasilkan hasil yang baik. Kalau ini ndak ada cut. Bu salah, bu benar, terus direkam terus oleh malaikat apa kemarin raqib atid. Terus ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang tidak dicatat oleh raqib atid. Semuanya sudah bu salah, bu bener. Oh kat salah, oh enggak. Kalau bisa ngono penak ya. Arep apa-apa salah rasido gitu. Nek iso ngono jane wis gak ora nang wong elek. Tapi kan ini enggak. Tidak ada cut gitu, enggak ada stop, jangan dulu itu salah begitu. Pada hari itu manusia melihat apa yauma yatadzakkaru, mengingat, yatadzakkaru itu mengingat, al insan manusia masa apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Wa burrizatil jahim, diperlihatkan, burrizat itu diperlihatkan, al jahim neraka jahim, limayaro bagi orang yang melihat. Piye bagi? Li bagi man siapa? Yaro melihat. Bagi orang yang melihat diperlihatkan. Diperlihatkan ke neraka jahim dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Artinya neraka jahim tidak tertutup lagi. Orang yang melihat bisa melihatnya dengan jelas. Diperlihatkan gitu neraka jahim. Ini untuk menjelaskan lagi, karena ini ayat ini makiyah ya. Ayat ini makiyah, Mekah, diturun di Mekah, lebih ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak percaya pada hari kiamat, maka diperlihatkan dengan jelas, detail, sampai detail-detailnya hari kiamat itu seperti apa. Diperlihatkan neraka jahim dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man togho, fa maka amma adapun man barang siapa. Togho, kemarin togho sudah ada ketika nyondro Fir'aun. Ya toh, nyondro Fir'aun. Innahu togho, sesungguhnya dia melampaui batas. Toghut, toghut itu melampaui batas. Togho. Fa'amma man togho, maka barang siapa yang melampaui batas seperti Fir'aun, ngono lho nek dibalekke cerita wingi. Siapapun yang melampaui batas seperti Fir'aun, wa asaro, wa dan asaro mengutamakan.
Asaro memprioritaskan, mengutamakan al hayata kehidupan ad-dunya, kehidupan dunia. Barang siapa yang melampaui batas, ayat 37, wa athara hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahim, fa maka inna sesungguhnya jahim, neraka jahim, dia itu al ma'wa, tempat tinggal. Iki perlu lho Pak, dipelajari lebih sip loh nih 4 ayat ini. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sapa wonge sing apa melampaui batas tuh sapa wonge sing edan-edanan ngono wae pokoke, sapa wonge sing melampaui batas lan dhisikke penguripane donya papane ana ing neraka. Kok geke awake dhewe ya ngono. Hati-hati lho iki. Wa asarul hayatad dunya kuwi tegese memprioritaskan kehidupan dunia. Iki ana kehidupan akhirat atau dunia. Terus awake dhewe pilih dunia, ini diabaikan. Neraka jahim. Rak medeni to kuwi. Iki ana barang halal, ini ana barang haram. Terus awake dhewe milih haram. Itu berarti memprioritaskan kehidupan dunia. Neraka jahim. Wah, ini pemilihan pekerjaan bagi para wira swasta yo perlu diperhitungkan iki. Ini ana gawean ning ora iso salat. Coba. Iki ana gawean gajine gede ning ora iso salat. Jur iki ana gawean cilik ning iso salat. Coba ini kan berarti kita dihadapkan pada dua pilihan. Sapa wonge sing milih sing memprioritaskan dunia, neraka jahim tempatnya. Milih garwa, iki para pemuda-pemudi iki. Milih garwa. Iki ayu. Ning ora kalap. Karo iki blekidik ning kalap. Akhirnya ya solihah gitulah. Lah ini gimana ini? Pilihannya wa asarul hayatad dunya, memprioritaskan kehidupan dunia. Fa inal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat tinggalnya. Nek ngono nek aku milih kowe neraka, ora ngono ta kowe. Banyak sekali ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Ada hadis mengenai itu, yaitu tentang apa? Tentang hadis tentang zuhud. Zuhud itu apa Bapak Ibu? Zuhud itu sederhana, mungkur ing donya, itu zuhud. Tapi kalau kita kemudian nanti kita harus menyeimbangkan dengan apa namanya? Dengan tasamu seimbang, yang seimbang antaranya dunia dan akhirat. Tapi ini untuk pertimbangan. Saya bacakan hadisnya. Mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atatuhu dunya wa hiya raghimah. Mangkanatil akhiratu, sapa wonge sing tujuane akhirat hammahu, hammah iki apa? TKT. Sapa sing TKT golek akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah ndadekake kecukupan ana ing atine. Ghinahu kaya. Allah menjadikan ghinahu kekayaannya di hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan mengumpulkan keinginan yang bercerai-berai itu dikumpulkan oleh Allah. Wa atatuhu dunya, dan dunia akan datang wa hiya raghimah. Dia akan datang dan dia akan datang dengan hormat, dengan hina. Coba. Jadi sapa wonge sing dhisikke mentingke hammahu tekate golek akhirat, persoalan dunia oleh Allah akan dikumpulkan dan dunia akan datang dengan hina. Kula nderek ngono malan.
Jadi donyane iki malah derek. Lengarane suket godhong dadi rewang. Kuwi nek niat ingsune akhirat. Ning suwalike wa man kana dunya hammahu sapa wong sing donya jadi tujuannya, hammahu menjadi cita-citanya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah menjadikan kefakiran di antara dua matanya. Jadi melarat. Wedi melarat tenan. Wa farraqa alaihi samlahu, dan mencerai berikan urusannya, walam ya'tihi minad dunya ila ma qadara lahu, dan dia mendapatkan dunia hanya sesuai dengan yang ketetapannya saja. Ya wis, gur sepira. Dunyane sepira, wong dunya itu seperti mainan anak-anak itu kok. Coba kalau kita membelikan sing do duwe putu kuwi, utawa duwe putra kuwi, anake gereng-genteng njaluk dolanan. Tukoke kanggo pirang dina? Ya toh, mobilan yang 500.000 apa yang pakai remote itu. Tukoke. Itu dinggo sedina terus baterai entek. Terus setelah itu tukoke baterai akhirnya sudah jelek. Itulah dunia. Kita juga begitu kadang-kadang itu. Siapa yang hammahu, niat yang suniki guru untuk guru nganggo donya, Allah mencerai berikan. Oleh karena itu ayat ini wa athara hayatad dunya, sapa wong sing memprioritaskan kehidupan dunia, maka neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Wela medeni. Ayat ini ditujukan orang kafir. Orang kafir kan sekuler. Ora percaya akhirat. Sing penting wong ki wareg butuh wibawa, wasis, wisma, wanita, waniti. 5B itu ya. Wes yang penting kan kuwi wong. Itu kan sekuler, dunia saja. Nek kuwi sing dipentingke, Allah mencerai berikan urusannya. Tapi kita kan tidak. Kita mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, kalau begitu hammahu, tekad kita adalah akhirat. Coba kita kesini tekadnya apa? Nek tekad donya plekentis. Ora entuk apa-apa. Paling yo entuk roti sing ora oleh ya wis ora. Tapi kalau niatnya akhirat, Allah mengumpulkan permasalahan dunia ini oleh Allah jama'a syamlahu. Allah mengumpulkan permasalahannya itu lalu dimudahkan oleh Allah. Dan dia akan datang, dunia itu akan datang dengan munduk-munduk. Kulon derek. Sing arep derek iki donya. Ning nek awake dhewe mentingke donya, sing arep derek donya awake dhewe. Karena kita mengejar dunia. Dalam surat Al-Hasr juga disebutkan itu. Wabtaghi fima bukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah kamu meneliti apa yang telah kamu lakukan kemarin untuk akhirat. Lighada itu akhirat di sini maksudnya. Jadi kita semua hammuhu apa? Tekad kita itu harus mencari akhirat ini loh. Yaitu di akhirat itu nanti akan ada kebangkitan. Setelah dibangkitkan akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan akan diadili. Setelah diadili akan dibalas. Lah kita mempersiapkan itu semua di dunia. Karena dunia inilah tempat bekerja, tempat menanam, tempat kita bersusah payah. Ya men susah payah mong jelo susah payahnya itu. Innal insana apa fi kabat itu laqad khalaqnal insana fi kabat. Manusia diciptakan memang susah payah. Ya ndak apa-apa, sedelo kok mongan. Karena akhirat itu lebih panjang, lebih abqa, lebih kekal. Maka yang berikutnya ini yang kita harus ikuti. Ayat ke-40. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa wa adapun wa dan amma adapun man barang siapa khafa. Ada ndak itu di fotokopi? Khafa itu takut. Makom di sini adalah kedudukan, artinya kebesaran. Kebesaran Rabbihi Tuhannya,
Wa dan naha menahan an nafsa nafsu anil hawa an dari al hawa dari apa? Ya hawa, menahan keinginan dari hawa nafsunya, nahan nafsa anil hawa, menahan nafsu dirinya an dari al hawa hawa nafsu. Nafsa itu diartikan dirinya, menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata, fa maka inna sesungguhnya al jannata, ini terkenal surga, dia itu al ma'wa tempat tinggal. Nah ini sebaliknya, ini kita insya Allah. Jadi kita ini akan berkarakter seperti ini. Wa amma man khofa, barang siapa yang takut maqam rabbihi, kebesaran Tuhannya, dan dia bisa menahan diri dari hawa nafsu, maka tempatnya adalah di surga. Menahan diri nafsu itu gampang, yaitu ketika puasa. Dong enak kok ngono enak ning ora. Ah begitu. Atau kalau ada orang yang dekat dengan zina, wah itu dong iso ning ora. Ning ora itu menahan diri dari, seperti Nabi Yusuf itu dongnya kan iso ning ora. Coba iso nyolong ning ora, dong iso nyolong. Pas ngelih ning dalan ana bakule lunga mongko kono ana panganan, upama mangan ora ngerti ning ora, begitu loh. Ning ora. Ini yang terjadi pada anak-anak kos dulu, kadang-kadang mangan telu ngaku siji. Sehingga ada tetangga saya itu yang untuk kiriman duit 500.000 dari anak sekolah itu. Lah apa iki? Dulu katanya kalau makan tuh gabru gitu. Ada wis kebacot. Dia kan catering di sekolah itu. Iso ning ora itu loh, iso ning ora. Nah kita ini kalau bisa seperti ini, maka kita menjadi tempatnya di surga. Sampai di hadis mengenai orang yang teduh mendapatkan tempat teduh itu disebutkan sabatun yadhilluhumullah yaumal dhilla illa dhilluhu. Ada 7 orang, 7 golongan yang akan mendapatkan tempat yang sejuk, di mana tidak ada tempat yang lain selain tempat yang sejuk itu. Salah satunya siapa? Rajulun da'adhu imra'atan. Kalau ada orang laki-laki yang digoda wanita, Zuman sobin wa jamalin, dia itu cantik dan punya kedudukan, wa qala inni akhafullah. Dia mengatakan, waduh, saya takut kepada Allah. Neraka, surga ini tempatnya. Surga tempatnya. Seperti juga saya pernah dulu waktu di Jogja tahun 50-an 1961 jajan bakso di pasar Beringharjo, saya masih ingat itu. Terus kok tak delok iki kaya iwak babi to iki. Terus saya tanya, "Pak niki rak babi to?" "Nggih," ngono kuwi to bakule. "Oh nggih pun. Wis dibayar lu." Itu kan kalau tidak terbiasa wis ora ning wong ngerti wae kok enak ngono ta. Itu wanahan nafsa anil hawa. Bisa menahan dirinya dari hawa nafsu. Iso muring ning ora muring. Lho kuwi lho. Iki teko ora wong iki. Iso muring ning ora muring. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang bisa memiliki dirinya ketika marah. Itu fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya adalah di surga. Jadi kita sekarang ini kalau pengen surga, jawabnya dal diri. Begitu. Wis itu ae Pak dal diri ya. Pengendalian diri. Jaga diri kita. Dikendalikan aja diuja, nek diuja lah ya kuwi mau wa asarul hayata dunya, dia mendahulukan keinginan dunia. Kalau diturut dunia ini fa innal jahim hiyal ma'wa. Tempatnya yaitu di neraka jahim. Padahal kita ingin di surga. Kalau begitu kendalikan diri kita.
Ini karakter yang kita dapat hari ini, mulai pokoknya pengendalian diri. Itu latihannya dengan puasa biasanya. Kalau puasa itu kita terlatih mengendalikan diri. Iso nesu ning ora nesu. Iso maksiat ning ora maksiat begitu. Masih waktunya? Masih. Kita teruskan pada bab berikutnya yaitu ayat ya sampai selesai 42. Kehidupan di dunia dirasakan hanya sementara. Besok kita kalau setelah hari kiamat besok kita tahu loh kok Gus Dilit. Kok Gus Dilit? Pernah haji ya, kalau yang pernah haji atau umroh itu tekan Mekah ki. Kok donya ki kaya le cilik alah wingi ki kaya le ora guna apa-apa. Ndekno kok ngono tak masalahke. Kan banyak kita ini yang di sebelum berangkat itu cilik-cilik dadi perkara. Tekan Mekah wis ora perkara. Setelah melihat naik pesawat, melihat ke bawah lah kok aku ki jebul cilik kaya ngene lah kok wingi mung perkara apa. Cilik wis dadi rame. Mengkara ditelepon kowe ning ndi Pak? Kepiye? Wis muring. Kehidupan di dunia dirasakan hanya sementara. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fi ma anta min zikraha. Fi ma anta min zikraha. Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ya, sampai di ayat 46. Yas'alunaka kerep iki awake dhewe. Yas'alunaka orang-orang kafir berkata bertanya kepadamu he Muhammad. Yas'alunaka di sini yang dimaksud orang kafir yang bertanya. Orang kafir bertanya kepadamu tentang as-saah kiamat. Tentang hari kiamat. Ayyana kapan? Kapan mursaha terjadinya? Orang-orang kafir bertanya kepadamu hai Muhammad tentang kiamat kapan terjadinya. Ini pernah ditanyakan Jibril ya. Waktu malaikat Jibril membo-membo menungso takon patang perkara. Ya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Akhbirni anis sa'ah. Gusti Rasul kula nyuwun priksa iman napa, Islam niku napa, ihsan niku napa, sa'ah hari kiamat. Ini semua dijawab, yang keempat enggak dijawab. Nah, yang keempat sing ditakoni ora luwih ngerti tinimbang sing takon. Beritahu saya tentang hari kiamat wahai Muhammad gitu kan. Sing ditakoni ora luwih ngerti tinimbang sing takon. Ini juga begitu. Bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min zikriha. Fima, fi di dalam ma apa, itu maksudnya mengapa. Fima di dalam apa anta kamu min dari zikroha menyebutkannya. Terjemahnya menjadi mengapa kamu akan menyebutkan waktunya. Ceritanya Rasul mau jawab, ditegur oleh Allah. Sebab kalau Rasul jawab itu Rasul kan nggak tahu.
Semua hari kiamat itu yang tahu hanya Allah saja. Malaikat tidak tahu, nabi tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Lalu jangan jawab. Ila rabbika muntahaha, ila kepada rabbika Tuhanmu, muntahaha berhentinya. Berhentinya kesudahannya. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Kalau Nabi ketika ditanya tentang hari kiamat itu kan hanya ditanya tanda-tandanya. Tanda-tandanya di hadis arba'in itu. Tanda-tandanya itu apa? Satu, kalau ada tuan melahirkan, hamba melahirkan tuannya. Lalu saiki wis akeh kuwi. Ya kuwi simbah sing ngomong putu kuwi padha karo tuan melahirkan, hamba melahirkan tuannya. Tuannya anake nyambut gawe. Hambane wong tuane. Wong tua kok isih donge wis kepenak isih kon ngomong putu. Terus apalagi tandanya yaitu kalau cahangon ning berlomba-lomba membangun gedung, ketinggian gedung. Itu sekarang sudah ada itu. Juga sekarang kan di mana itu yang paling tinggi di dunia itu di Abu Dhabi, di Timur Tengah. Sekarang juga Mekah juga mau mendirikan yang lebih tinggi lagi itu. Hotel-hotel yang lebih tinggi. Saiki wis ono kuwi tanda-tanda hari kiamat. Tapi kan tetap Allah yang tahu. Innama sesungguhnya anta engkau mundir pemberi peringatan. Man siapa? Yakhsyaha. Takut. Yakhsyaha. Takut pada saat tadi. Takut pada hari berbangkit. Jadi sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Nek sing ora wedi ya wis ora wedi. Kowe iki pokoke dikon memberi peringatan saja kepada orang yang takut. Ka'annahum seperti annahum sesungguhnya mereka yauma hari yarawunaha dilihatnya, mereka melihatnya lam tidak yalbathu tinggal, mereka tidak tinggal illa kecuali asyiyatan sore, waktu sore atau duhaha waktu pagi. Ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, sore atau hari saja. Ora sadino kiamat Bapak Ibu, sekarang saja kita ini melihat kemarin tuh kalau urung suwe. Ya toh, Bapak Ibu sing sepuh-sepuh kuwi kan melihat kemarin kaya urung suwe. Kaya urung suwe kok wis gedhi kowe. Gitu. Tahun 65, 66. Itu kan sudah berapa tahun ini kayak orang suwe ini. Saya masih ingat bahwa LE jaga di Kodim, jaga apa itu tahanan itu. Karena waktu itu Kokam kan juga diminta ikut jaga itu waktu itu. Terus dong nganggo seragam, tapi seragamnya waktu itu tidak Kokam. Saya ingat seragamnya diberi seragam Hansip kalau sekarang. Dulu namanya Hanra. Terus diberi senjata. Kayak orang suwe, saya masih ingat sekali itu. Udah ditahan yang kono kae. Terus gowo tahanan, saya duduk sendiri di belakang, di situ ada 2-3 tahanan. Wah, ini nek melayu ya aku sing kena memol wong LE-nya itu apa sekali tembak ceklek-klek dor begitu. Itu kayak urung suwe begitu loh. Padahal tahun 66 itu, 66. Padahal sekarang udah berapa? Kayak urung suwe. Dan kalau saya melihat yang penjenengan yang apa, kadang-kadang saya lucu ya, murid-murid saya yang tahun 69, 70, sing saiki wis do tua-tua, mungkin ada yang datang apa ndak, wis do pensiun kabeh murid-muridku. Kayak menganggap dia itu masih kecil, kayak kowe urung suwe begitu. Nah begitulah di akhirat nanti juga begitu.
Kayak aku neng donya ki urung suwe padahal sudah 75 tahun, 76 tahun, sudah 80 tahun. Itulah sebabnya maka kita harus menggunakan waktu yang singkat ini untuk membuat rekening akhirat gendut. Itu rekening akhirat harus gendut. Sampai Rasulullah mengingatkan, iqtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum 5. Gendutkan akhirat, gendutkan rekening akhirat, jaga 5 sebelum 5. Apa itu? SMK SH itu. Sehatmu sebelum sakitmu. M-nya mudamu sebelum tuanya. K-nya apa? SMK. Kayamu sebelum miskinmu. SMK. Sempitmu sebelum sempitmu, hanya hidupmu sebelum matimu. Bapak Ibu, kita perlu afirmasi ya. Afirmasi itu omong neng pengilon. Cobalah nanti bicara kita ke pengilon, ke kaca. Kowe uripmu karek pirang dino, begitu. Gur sedelo, akhirat lebih panjang. Jangan sampai kita tidak zuhud. Letakkan dunia itu di tanganmu. Sehingga perkara-perkara yang tidak penting dan genting, kita itu kadang-kadang melihat ini penting apa genting ini. Perkara-perkara yang biasa itu jangan dipermasalahkan. Yang penting walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dari dunia. Artinya kita memakai kehidupan kita ini untuk mencapai akhirat dengan apa? Dengan syariat Allah. Nek iki ra oleh ora wis. Bismillah. Didhawuhke iki, ya bismillah tak lakoni. Karena Allah. Begitu. Kalau sudah begitu insyaallah kita semua melihat akhirat itu sebagai hammahu. Tujuannya Allah akan jama'ah syamlahu. Allah akan mengumpulkan yang bercerai-berai untuk tunduk pada kita. Kulon derek. Donyane muni ngono coba, kulon derek. Tapi kalau kita sudah menganggap dunia itu sebagai sebagai tujuan kita, maka Allah jadikan perkara itu bercerai-berai. Dan apa yang terjadi? La yaumung kecelek, fata morgana. Inilah yang kita ambil pelajaran dari surat An-Nazi'at ini. Kita akan selesai di sini dan kita masih besok libur enggak? Besok Sabtu live stream ya. Besok kita masuk surat terakhir dari juz amma, yaitu Abasa. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daturkan terima kasih pada Pak Yamari yang telah memberikan pada kita ilmu untuk mengkaji tafsir surat An-Nazi'at. Mudah-mudahan menjadi ilmu jariah bagi beliau. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, telah kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan tafsir surat An-Nazi'at, di mana pada surat An-Nazi'at ini adalah merupakan surat Makkiyah yang lebih banyak membicarakan hal-hal tentang keimanan sehingga bisa menambah keimanan kita bagi orang-orang yang mukmin. Pada surat An-Nazi'at ini ada 4 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 14. Ini membahas tentang hari berbangkit bagi orang musyrik yang mengingkarinya. Kemudian pada bagian yang kedua ayat 15 sampai 26 yang kita bahas pada minggu kemarin adalah kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun sebagai penghibur Rasulullah. Dan pada hari ini kita membahas 3 bagian. Pada ayat 27 sampai 33 ini pernyataan Allah bahwa membangkitkan manusia adalah mudah bagi Allah SWT. Dan diteruskan pada ayat 34 sampai 41 itu membahas tentang bahwa pada hari kiamat itu kita semuanya manusia akan teringat amal-amal kita selama hidup di dunia. Dan bagian yang terakhir pada ayat 42 sampai 46 ini Allah menegaskan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita, keyakinan kita dan menjadi filosofi pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu rahimakumullah, kita anggap cukup kajian pada pagi hari ini. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan infak pada pagi hari ini terkumpul Rp481.000. Jazakumullahu khairan katsira. Ya. Untuk Sabtu yang akan datang Bapak Ibu bisa mengikuti dari